Bayern Munchen kembali bangkit sejak dilatih tangan dingin Vincent Kompany. Murid Pep Guardiola ini berhasil membuat Die Roten punya banyak cara untuk memenangkan pertandingan. Lini serang mewah yang dipimpin Harry Kane bikin Kompany nggak khawatir soal gol. Kehadiran Luis Diaz juga berhasil membuat serangan-serangan Bayern lebih mematikan. Die Roten juga makin sulit dikalahkan karena Kompany punya segudang taktik brilian. Bagaimanakah bersinarnya Bayern Munchen berkat kejelian Vincent Kompany? Kebangkitan di tangan pelatih yang diremehkan. Bayern Munchen melakukan langkah berani dalam mengusung kebangkitan. Skuad Die Roten menunjuk sosok Vincent Kompany sebagai suksesor Thomas Tuchel yang dipecat. Keputusan ini langsung mendapatkan respon negatif dari publik Allianz Area. Pasalnya, pekerjaan sebagai nahkoda di Bavarian dianggap terlalu besar untuk Kompany. Anggapan ini wajar mengingat sang pelatih dianggap gagal saat melatih Burnley. Sebelum hengkang ke Jerman, legenda Manchester City itu harus pontang-panting di Premier League. The Clarets harus kalah dalam 26 pertandingan dan finish di pos ke-19 klasemen akhir. Alhasil, anak asuh Kompany harus kembali merasakan terjun kasta ke Championship. Meskipun begitu, manajemen The Hollywood tetap percaya penuh dengan potensi sang pelatih. Hal ini disampaikan langsung oleh Christoph Freyun selaku direktur olahraga klub. Vincent Kompany adalah tipe pelatih yang sangat cocok dengan filosofi dan gaya bermain klub. Timnya menginginkan bola dan bermain dalam intensitas tinggi, ucap Freyun. Nggak hanya itu, manajemen juga menganggap Kompany mirip dengan Guardiola. Pelatih asal Belgia ini dinilai sebagai sosok pekerja keras dan memiliki ide-ide inovatif. Hebatnya, kepercayaan dari manajemen berhasil dijawab penuh oleh Kompany. Bayern Munchen berhasil menjadi jawara Bundesliga di musim perdananya membesut klub. Keberhasilan ini membuat sang pelatih muda sumringah dengan hasil yang didapat. Alasannya, dia sukses membungkam para kritikus dengan prestasi yang menjanjikan. Di internet, kita selalu menemukan kritik, jadi saya tidak menanggapi personal. Namun saya harus memberitahu Anda secara singkat, saya sudah berhasil membuktikannya, ucap Kompany. Upgrade lini serang lebih mewah. Performa gemilang di musim perdana coba diteruskan oleh Vincent Kompany dengan mengupgrade skuad. Bayern Munchen berani belanja jor-joran, terutama untuk meningkatkan pos lini serang. Luis Diaz menjadi nama pertama yang berhasil diboyong oleh skuad Die Roten. Pemain asal Kolombia ini ditebus dengan mahar cukup besar sekitar 70 juta euro dari Liverpool. Namun, sang pemain berhasil membuktikan kalau harga tersebut pantas untuk dirinya. Sang pemain langsung unjuk penampilan dengan catatan 3 gol dan 2 assist dari 3 laga di Bundesliga. Padahal Diaz awalnya mengaku transfernya ke Bayern sebagai perjudian besar dalam karirnya. Aku sangat senang dan gembira dengan performa yang aku alami saat ini. Ini sebuah perjudian besar dan aku sangat bersyukur karena manajemen sangat mempercayaiku, ucap Diaz. Selain Diaz, taruhan besar juga dilakukan manajemen dengan mendatangkan Nicolas Jackson. Pemain kelahiran Banjul ini direkrut dengan status pinjaman di deadline day musim panas. Meski berstatus pinjaman, skuad Die Roten diharuskan membayar biaya peminjaman sekitar 16,5 juta euro. Gara-gara hal itu, manajemen langsung mendapatkan banyak kritikan. Sebab Jackson dinilai nggak memiliki keistimewaan untuk dihargai mahal. Bahkan, kecaman ini datang langsung dari legenda timnas Jerman yakni Patrick Helmes. 16 juta euro untuk peminjaman, itu luar biasa. Harganya terlalu mahal, dia bukan seperti Harry Kane. Kualitasnya di Premier League tidak cukup untuk dihargai mahal, kata Helmes. Kritikan yang deras nyatanya nggak membuat Bayern Munchen tampil kendor. Mereka justru berhasil membuktikan belanja jor-jorannya nggak sia-sia dengan hasil yang memukau. Skuad Die Roten sukses bantai-bantai di Bundesliga dengan melesakkan 14 gol dari 3 laga. Ambisi kembalikan marwah raksasa Bavaria di Eropa. Kegemilangan Bayern Munchen ternyata nggak hanya diperlihatkan di kompetisi domestik saja. Skuad di Bayern berhasil unjuk penampilan di laga perdana Liga Champions.
Padahal pasukan Bavarian bukan salah satu unggulan di kompetisi musim ini. Buktinya, Opta Analis hanya menempatkan Bayern Munchen sebagai unggulan ke-8. Bahkan skuad di Rotterdam hanya diprediksi memiliki peluang juara sekitar 3% saja. Namun perkiraan dari media nggak membuat mental para pemain luntur. Harry Kane selaku pilar mengaku sangat berambisi untuk bisa meraih gelar. Hasrat penuh keyakinan ini disampaikannya sebelum menjalani laga perdana penuh gengsi kontra Chelsea. Ini adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh. Jadi yang terpenting adalah fokus. Kami punya tim yang bagus, jadi kami rasa bisa melakukan yang terbaik, ucap Kane. Menariknya, omongan Kane sukses dibuktikan saat berhasil mencukur Chelsea. Tim asal London ini harus menanggung malu saat dikalahkan dengan skor 3-1. Bahkan, Kane sukses menjadi aktor utama di pertandingan kali ini. Mantan pemain Tottenham ini memboyong 2 gol sekaligus dan berhasil dinobatkan sebagai man of the match. Berkat penampilan hebatnya, Kane mendapatkan pujian besar dari Vincent Kompany. Ex-pelatih Burnley ini senang karena bomber andalannya langsung bisa tampil gemilang di awal kompetisi. Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan tentang hal yang bisa dilihat oleh semua orang. Lihat dia bekerja, dia menghabiskan banyak energi tapi dia bisa mendapatkan hadiahnya, ucap sang pelatih. Dapatkan paket bundling 3 piece celana pendek pria mulai dari harga 30 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Revolusi taktik Vincent Kompany lampaui Pep Guardiola. Salah satu kunci sukses Bayern Munchen adalah taktik Vincent Kompany yang semakin berevolusi. Pelatih asal Belgia ini menerapkan permainan yang berbeda dibanding musim lalu. Di Rutten tersingkir dari Liga Champions edisi sebelumnya karena terlalu sibuk menguasai bola. Namun Bayern bakal kesulitan saat lawan punya pertahanan yang super rapi. Hal ini terlihat saat raksasa Bavaria disingkirkan Inter Milan di musim lalu. Alhasil, Kompany mengubah strategi di Rutten agar bisa bermain lebih cepat tanpa meninggalkan penguasaan bola. Salah satunya terbukti di laga perdana Bundesliga kontra RB Leipzig yang berakhir dengan skor 6-0. Kemenangan telak ini didapatkan raksasa Bavaria karena cerdas menciptakan peluang. Bayern berhasil mencatatkan 6 peluang emas dari total 10 tendangan ke gawang. Kunci berikutnya dari gacornya taktik Kompany adalah formasi yang cair. Di atas kertas, di Rotten sudah memakai skema 4-2-3-1 di semua laga Bundesliga musim ini. Namun pakem ini bakal berubah di atas lapangan dengan menjadi skema 3-5-2. Bahkan Kompany bisa memaksa anak asuhnya bermain dengan skema 2-3-5. Pakem 5 pemain di pertahanan lawan ini hanya akan dipakai ketika di Rotten butuh gol cepat atau sedang tertinggal. Selain formasi yang dinamis, Kompany juga lihai membuat posisi para pemainnya sulit ditebak lawan. Para penggawa di Rotten bakal saling bertukar posisi untuk mengisi skema yang sedang dimainkan. Harry Kane dan Serge Gnabry bisa sewaktu-waktu turun jauh untuk menerima umpan Manuel Neuer. Bahkan Konrad Laimer yang berposisi sebagai bek sayap kanan tiba-tiba nongol di posisi striker. Taktik brilian Kompany membuatnya diprediksi bisa melampaui gurunya sendiri, yakni Pep Guardiola. Cepat atau lambat, Kompany akan kembali ke Manchester City. Saya rasa dia sudah ditakdirkan untuk melatih Manchester City. Dia sudah menjadi manajer yang potensial. Saya bisa melihat idenya, saya menyukai taktiknya, ujar Guardiola. Dapatkan jaket hoodie bahan tebal anti luntur cuma 80 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan taktik gacor dan komposisi skuad yang lebih mewah, akankah Bayern Munchen bisa kembali merajai Eropa di musim ini?